Shalom saudara yang dikasih Tuhan, berjumpa kembali untuk belajar firman Tuhan, ayat demi ayat, pasal demi pasal, kitab demi kitab, belajar Alkitab dengan disiplin. Mari kita belajar dari Matius 15, lanjutan dari kemarin. Kemarin kita sampai ayat yang ke-29. Hari ini kita belajar 2 ayat, Matius 15 ayat 30 dan 31. Demikianlah bunyinya. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, datang kepada Yesus maksudnya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ayat 31, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Nah, setelah meninggalkan daerah Tirus dan Sidon, Tuhan Yesus kembali ke daerah Galilea, ayat 29 kemarin kita sudah membaca, dan Yesus naik ke tempat yang agak tinggi, lalu duduk di situ, duduk di atas batu, di atas bukit. Dan ayat 30 memberitahu kita bahwa banyak orang berbondong-bondong dengan membawa teman-teman, kerabat, keluarga dengan berbagai macam penyakit, dan Yesus menyembuhkan mereka semua. Luar biasa. Mana ada orang yang seperti ini? Semua orang disembuhkan. Nah, ayat 31, orang banyak itu takjub dan mereka memuliakan Allah Israel. Para penafsir berkata atau bersepakat bahwa nampaknya banyak di antara mereka yang berbondong-bondong yang mengikut Yesus ini adalah orang-orang yang non-Israel. Sehingga Matius perlu mencatat bahwa setelah mereka disembuhkan, mereka takjub dan disebutkan oleh Injil Matius, mereka memuliakan Allah Israel. Itu sebabnya disebut ada kata Israel, untuk menunjukkan bahwa sebagian dari antara mereka adalah orang-orang yang non-Yahudi, non-Israel. Nah, inilah tujuan pelayanan Yesus di atas muka bumi ini, bahwa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah, juru selamat dunia, dan manusia mempermuliakan Allah. Jangan lupa, goal terakhirnya adalah mempermuliakan Allah. Nah, inilah yang seharusnya menjadi dasar pelayanan para hamba Tuhan, siapapun kita, siapapun mereka, yaitu orang-orang memuliakan Allah. Inilah yang seharusnya menjadi tujuan hidup orang percaya, yaitu memuliakan Allah. Inilah yang seharusnya menjadi motivasi bagi setiap hal apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, yaitu memuliakan Allah. Saya sudah berulang-ulang katakan ayat hafalan Yesaya 43 ayat yang ke-7. Anda dan saya diciptakan untuk kemuliaan Allah, untuk memuliakan Allah. Nah, inilah yang seharusnya mendasari kita dalam apapun juga yang kita lakukan. Inilah yang harusnya mendasari kita di dalam kita bersosial media, memuliakan Allah. Nah, ada sebagian orang berpikir bahwa urusan rohani sebaiknya jangan dibawa-bawa dalam hidup sehari-hari. Udah jangan bawa-bawa urusan rohani. Urusan rohani itu di gereja, bro. Jangan dibawa-bawa ke WA group, jangan dibawa-bawa ke Facebook, jangan dibawa-bawa ke Instagram. Urusan rohani itu kalau di gereja. Jangan bawa-bawa Tuhan. Nah, inilah masalahnya, kita tidak sadar untuk apa kita itu hidup. Memang ada kesalahpahaman bahwa seringkali orang berpikir memuliakan Tuhan itu atau memuliakan Allah itu berarti berkhotbah. Atau memuliakan Allah itu berarti menyebut-nyebut nama Tuhan. Memuliakan Allah itu menyanyi. Padahal memuliakan Allah tidak selalu khotbah. Ada kok orang khotbah tapi tidak memuliakan Allah, ada. Ya, kalau khotbahnya malah marah-marah, ya,
pakai kata-kata kotor, bahkan pakai istilah porno. Itu di YouTube banyak sekali orang-orang khotbah yang seperti itu, tapi followernya banyak sekali juga. Menyebut-nyebut nama Tuhan tidak selamanya memuliakan Tuhan. Nah, bahkan banyak juga maling pakai nama Tuhan, ngerampok, ngerusak pakai nama-nama Allah lagi. Nah, ini yang terjadi. Nah, maksudnya adalah seluruh hidup kita di segala bidang, mari kita melakukan yang terbaik. Sehingga orang yang lain mengalami dampak dari apa yang kita lakukan karena kita melakukan yang terbaik itu. Sehingga orang memuliakan Allah melalui perbuatan kita. Buat apa kita nyebut-nyebut nama Tuhan? Buat apa kita ini pakai ayat, tetapi perbuatan kita bertentangan dengan apa yang kita percaya. Ini yang seringkali kita lihat. Kalau Anda jadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang terbaik. Kalau Anda jadi pendeta, jadilah pendeta yang terbaik. Kalau Anda jadi driver, jadilah driver yang terbaik. Anda penjaga toko, jadilah penjaga toko yang terbaik. Anda jadi guru, jadilah guru yang terbaik. Kenapa orang-orang memuliakan Allah Israel pada waktu itu? Karena Yesus melakukan yang terbaik. Yesus melayani banyak orang. Layani sesama. Lakukan yang terbaik. Doakan yang sakit. Tolonglah yang berkekurangan. Tolonglah yang menderita. Hiburkanlah yang susah. Itulah yang namanya melakukan yang terbaik. Sehingga orang-orang memuliakan Allah. Nah, Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, kata Yesus. Yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Sebab dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi memuliakan Allah itu bagaimana? Dengan hidup yang berbuah. Bukan cuma dengan mulut yang pakai ayat-ayat. Bukan cuma dengan pakaian-pakaian yang kelihatan suci. Bukan sekedar dengan nyanyi-nyanyi di gereja, bukan sekedar angkat tangan. Bukan. Tapi melalui kehidupan yang berbuah, itulah memuliakan Allah. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi memuliakan Allah, beribadah sejati bukan kalau hari Minggu lompat-lompat di gereja, teriak-teriak, waduh luar biasa. Tetapi kehidupannya berbeda, tidak memuliakan Allah. Jadi semua itu kita lakukan karena kita menyandang nama Yesus dalam hidup kita. Kita disebut sebagai Kristen. Kristen berasal dari kata Christ, Christian, dari Christ in. Artinya kita memiliki Kristus. Jadi saya tidak setuju kalau orang Kristen itu disebut sebagai Nasrani. Enggak cocok saya. Saya bukan Nasrani. Saya adalah Kristen. Saya adalah Kristen. Menyandang nama Yesus. Nah, Anda dan saya juga sama. Anda sekalian menyandang nama Kristen. Di dalam diri Anda ada Kristus. Sudah sewajarnya hidup kita memuliakan Tuhan sama seperti Kristus. Hidup kita melayani sesama sama seperti Kristus. Kita melakukan yang terbaik sama seperti Kristus. Kita menghibur yang berduka sama seperti Kristus. Kita menolong yang lemah sama seperti Kristus. Kita membantu yang berkekurangan sama seperti Kristus. Kita mendoakan orang yang membutuhkan sama seperti Kristus. Kita melayani semua orang sama seperti Kristus. Itulah artinya Kristen. Jadi jangan hanya sekedar berdagang hanya karena dapat untung. Berdaganglah sebagai pelayanan kepada Kristus. Jangan hanya buka toko
supaya dapat untung. Buka tokolah sebagai pelayanan kepada Kristus. Jangan hanya sekedar jualan online, hanya untuk dapat follower, hanya untuk dapat downline, hanya untuk dapat cuan. Tapi berbisnislah secara online sebagai pelayanan kepada Kristus dan untuk memuliakan Allah. Apapun yang kita lakukan hari ini, entah Anda driver, entah Anda dokter, entah Anda lawyer, entah Anda nurse, jadi pendeta, jadi apapun juga, lakukanlah dalam rangka memuliakan Allah dan karena pelayanan kita kepada Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sudah diingatkan melalui 2 ayat yang sederhana ini, bahwa kami memiliki Kristus dan kami menyandang nama Yesus dalam hidup kami. Dan sudah sewajarnya kami hidup memuliakan Kristus dan kami hidup menjadi alat Tuhan sehingga dunia memuliakan Kristus. Dan kami melakukan apapun yang kami kerjakan hari ini dalam rangka pelayanan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa dalam ulasan selanjutnya, ayat selanjutnya esok. Tuhan berkati. Amin.